Ini Bapak Ketuanya. Kamu nih. Masuk saya dilarang. Itu maknya. Naik mesin mo Paun. Luar biasa dan izin dari teman-teman pemilu di Boknya. Pelatihan ekoenzim, biosaka dan bagi ekoenzim gratis, serta bibit sayur di Kecamatan Boki Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Kelangkaan pupuk subsidi membuat petani harus banting setir agar menjaga tanaman pertanian tetap tumbuh subur sampai bisa panen. Untuk petani di Kabupaten Timur Tengah Utara, melalui Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara yang bekerja sama dengan komunitas ekoenzim Nusa Tenggara Timur, selalu mendampingi, mengedukasi dan melatih para petani membuat sendiri dan menggunakan pupuk organik pada tanaman pertanian. Menurut PLT Kadis Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara sekaligus pendiri dan Ketua Komunitas Ekoenzim Nusa Tenggara Timur, Bapak Carel Malelak SPMSI, mengungkapkan bahwa pupuk organik pada dasarnya sangat membantu petani untuk mengatasi kelangkaan pupuk, baik yang subsidi maupun non-subsidi. Pada sisi yang lain juga sebagai upaya mengatasi kerusakan lahan yang sudah parah. Adapun pupuk yang digunakan yaitu ekoenzim adalah merupakan larutan hasil fermentasi sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan serbaguna, antara lain sebagai pembersih udara, air dan tanah, pembersih lantai, sabun, hand sanitizer, dan dapat juga dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair atau POC. Cara buatnya Kang, itu yang disebut dengan biosaka. Serta biosaka yaitu alat ekstrak hasil ramasan berbagai macam tanaman sehat yang tumbuh di sekitar areal tanaman yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Bapak Carel Malelak, bahwa terdapat 3 tahapan penting yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan bahan alami biosaka. Pertama, pemilihan bahan yang tepat, yaitu memanfaatkan berbagai macam dedaunan atau rerumputan yang kondisinya sehat, artinya tidak terlihat adanya lubang-lubang atau bercak-bercak yang menunjukkan bekas gigitan serangga. Kedua, proses pembuatan yaitu dengan cara meremas atau menghancurkan dedaunan yang rerumputan di dalam air sampai tercampur secara homogen, tidak mengendap, tidak berubah warna menjadi bening, dan tidak mengeluarkan gas sekalipun disimpan dalam waktu yang lama. Ketiga adalah aplikasi di lapangan, yaitu dengan penyemprotan pada waktu dan cara yang tepat, seperti penyemprotan dengan pengabutan dan tidak disemprotkan secara langsung ke tanaman. Gas itu yang nanti merusak ozon kita, sehingga lama-lama kita, apa yang kita sebut orang ngomong bilang perubahan. Itu kenapa? Ozon kita rusak. Sekarang kalau kita lihat ozon kita rusak itu kenapa? Terlihatnya di mana? Hujan tidak menurun. Lingkungan kita semakin panas. Tanda bahwa ozon kita rusak. Nah, cara kita membantu adalah apa? Buat replace. Kenapa? Cara kita menghasilkan ozon. Bayangkan ini kalau semua orang buat, ozon kita akan jauh. Okay? Itu gampang kan? Masak dan lembek. Jadi pisang, contoh pisang masak kita makan isinya, kulitnya kas masuk. Potong-potong deh seperti rujak kas masuk. Kenapa? Kulit. Karena di kulit itu ada enzim. Jadi nanas makan isinya, kulitnya kita bikin. Papaya makan isinya, kulitnya bikin. Kalau ini jambu mente kan buang-buang, betul? Terus masuk sini. Jadi ekoenzimnya. Ini nanti wangi dia. Bagus. Yang berikut, kenapa ekoenzim ini penting? Ada 2 pertimbangan. Yang pertama, dia menghasilkan ozon, sangat baik untuk lingkungan. Yang kedua, kalau kita buat ekoenzim, ini kita buat dari sayur dan sisa-sisa sayur dan buah. Itu ada di mana? Di dapur. Supaya sisa-sisa ini tidak dibuang ke lingkungan,
Maka kita buat ekoenzim. Dengan demikian apa? Sampah kita tidak terbuang dengan sembarang. Maka kita membantu pemerintah untuk kelola sampah. Mungkin di Manokwui masih belum masalah. Tetapi kalau di pestisida, semprot di tanaman jadi sehat. Bagaimana untuk bisa siram di tanaman? 1 cc ekoenzim 1 liter air. Bagaimana 1 cc-nya? Satu tutup ini sama dengan 5 cc. Kalau tangki Solo itu 15 liter, taruh 3 tutup ini. Campur, semprot 3 hari sekali. Atau siram 3 hari sekali. Tanaman jadi subur. Jadi bisa sebagai pupuk. Terus dia juga sebagai pestisida. Jadi hama tidak akan dekat. Takut. Bau. Jadi dia bisa pupuk dan pestisida. Itu ekoenzim. Terus kita bisa buat pupuk yang lain-lain. Misalnya kita buat kompos. Tidak perlu beli yang manfaat lagi. Pakai ekoenzim sebagai bakterinya. Di dalam ini kan ada bakteri baik. Ekoenzim. Salah satu yang bisa kita pakai untuk M4 itu apa? Lactobacillus ada di sini. Asam laktat ada di sini. Bakteri asam laktat itu biasa ada di nanas. Apa itu fungsi bakteri asam laktat? Dia sebagai dekomposer. Jadi merombak bahan organik menjadi unsur hara yang siap diserap oleh tanah. Jadi tidak perlu pakai beli M4 tapi ini. Kita juga bisa buat pupuk NPK segala macam. Tapi itu nanti. Nah, yang pertama, kudis, kura, pano, kutu air, gatal-gatal, eksim, ambil saja ekoenzim gosok. Tidak gatal, tidak pano. Jadi ambil dan gosok. Itu kesehatan. Yang berikut, kena gigit ular, kena gigit serangga, kena gigit kalajengking, ular yang hijau ekor merah itu, begitu kena gigit langsung rendam dalam ekoenzim. Tidak bengkak. Kenapa? Dia bisa detoksifikasi racun. Jadi kena gigit ular, kalajengking itu bisa. Terus kalau kita di rumah ada nyamuk, kita ambil saja ekoenzim campur dengan air, kita semprot di rumah. Nyamuk tidak akan ada. Yang berikut, apa lagi? Ini kita orang tua yang kaki sakit, jalan setengah mati. Ambil ekoenzim ini, taruh air hangat, air panas dingin, di ember 5 gayung, ambil 6 tutup, taruh, campur, kas masuk 2 kaki rendam. Detoksifikasi racun di tubuh. Kalau kita badan sakit, tulang belakang sakit, malas, capek, apa segala. Cara buatnya Kak, itu yang disebut dengan biosaka. Ada pertanyaan? Jadi ini taruh begini kita simpan sudah. Dia bertahan selama 5 tahun. Ada pertanyaan? Kita boleh lagi di sini. Mamun yang melal, Om Korisman. Om Korisman habis silap sudah, tapi pak. Jadi bagus seperti apa? Nanti kita tutup, simpan di botol ini, simpan, tutup rapat. Nanti pada saat hari sampai hari kelima dia tidak kembung. Terus warnanya tidak berubah, itu biosaka yang baru. Dan ini bisa disimpan selama 5 tahun. Nah, sekarang dosis penggunaan. Cara pakainya, satu air 15 liter. Taruh ini 8 tutup, kurang lebih 40 cc, 8 tutup,
kita campur dan kita semprot. Ingat, coba dengar. Cara semprotnya tidak boleh kasih kena tanaman. Contoh ini tanaman, kita semprot tinggi 1 meter di atas tanaman dan style semprotnya itu kabut langsung cepat. Jadi kalau angin ke sana kita ikut angin. Nanti tanamannya subur jadi hijau. Kenapa? Tadi itu dia punya ini apa nih? Minyak itu lepas sinyal itu ditangkap oleh tanaman akan tumbuh dalam perkembangan. Tidak percaya nanti coba. Jadi tidak boleh kasih kena tanaman. Kalau kena tanaman nanti hijau. Jadi kalau tinggi tanaman kita semprot di atas